Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayulia Pristiawati dari Prodi Teknik Produksi Benih dengan NIM A41201484. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengarahan atau menggerakkan yang juga disebut dengan acting. Pengertian pengisian jabatan atau staffing merupakan kegiatan untuk memperoleh karyawan yang efektif yang akan mengisi jabatan-jabatan kosong di organisasi perusahaan. Tujuannya agar semua jabatan ada pejabatnya yang akan melaksanakan tugas-tugas pada setiap jabatan tersebut, sehingga sasaran perusahaan tercapai. Pengisian jabatan terdiri dari pengadaan karyawan, penarikan karyawan, seleksi karyawan, penempatan karyawan, dan pemberhentian karyawan. Yang pertama ada pengadaan karyawan yang merupakan proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan. Baik kualitas maupun kuantitasnya adalah sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Dan untuk mendapatkan karyawan yang baik harus dilakukan dengan cara analisis jabatan atau job analysis, uraian pekerjaan atau job description, dan spesifikasi pekerjaan atau job specification. Yang kedua ada penarikan karyawan atau recruiting yang merupakan kegiatan mencari, menetapkan sumber tenaga kerja yang diperlukan dan mempengaruhi cara penarikannya melalui iklan tenaga kerja agar mau melamar pekerjaan yang masih kosong di perusahaan. Dan sumber karyawan di sini dapat bersumber dari sumber internal yang merupakan melalui karyawan yang telah ada baik karena rotasi promosi, dan yang kedua yaitu sumber eksternal yang merupakan karyawan ditarik dari luar perusahaan. Yang ketiga adalah seleksi karyawan. Seleksi karyawan ini merupakan kegiatan pemilihan dan penentuan pelamar yang diterima atau ditolak untuk menjadi karyawan perusahaan. Yang kedua, prosedur seleksi karyawan ada seleksi surat-surat lamaran, pemeriksaan referensi, wawancara, pendahuluan, seleksi ilmu pengetahuan, tes psikotes, tes kesehatan, wawancara dengan atasan, dan keputusan diterima atau ditolak. Dan juga tingkat-tingkat seleksi, ada seleksi tingkat pertama, kedua, dan ketiga. Ada juga penempatan karyawan yang merupakan penempatan karyawan yang telah lulus seleksi jabatan tertentu. Dapat menempatkan harus dilakukan orientasi dan induksi. Dan juga orientasi yang merupakan pemberitahuan karyawan baru tentang hak dan kewajibannya, tugas dan tanggung jawabnya, dan peraturan perusahaan. Tujuannya supaya karyawan merasa dirinya telah diterima di lingkungannya. Induksi kegiatan juga untuk mempengaruhi tingkah laku karyawan baru yang telah ditempatkan agar ia menaati peraturan dan norma perusahaan, serta pelatihan yang dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja karyawan. Ada pemberhentian karyawan yang merupakan putusnya hubungan kerja seorang karyawan dengan suatu perusahaan yang disebabkan oleh keinginan perusahaan, keinginan karyawan, kontrak kerja habis, peraturan perburuan, pensiun, atau meninggal dunia. Ada juga pengarahan atau penggerakkan activating menurut Gary Terry. Pengarahan adalah membuat semua anggota kelompok agar mau bekerja sama dan bekerja secara ikhlas, serta bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha perorganisasian. Jadi pengarahan yaitu kegiatan yang dilakukan oleh pemimpin untuk membimbing, menggerakkan, mengatur segala kegiatan yang telah diberi tugas dalam melaksanakan sesuatu kegiatan usaha. Pokok masalah yang dipelajari pada fungsi pengarahan yang pertama adalah tingkah laku manusia. Kebutuhan karyawan selain gaji dan kompetensi yang sesuai, perlakuan yang manusiawi terhadap karyawan dapat mendorong peningkatan produktivitas kerja. Yang kedua ada hubungan manusiawi. Dalam kehidupan berkelompok atau organisasi ini harus didasarkan atas kebutuhan, kepentingan, menghormati, saling membutuhkan, dan kerjasama di antara semua pihak untuk mencapai tujuan. Yang ketiga ada komunikasi, yang merupakan suatu alat untuk menyampaikan pemerintah, laporan, berita, ide, atau pesan atau informasi dari komunikator kepada komunikan agar di antara mereka terdapat interaksi. Proses komunikasi terdiri dari unsur, yaitu komunikator, pesan, saluran, komunikan, dan action. Yang kedua ada lambang, yaitu suara, tulisan, warna, dan lain-lain. Yang keempat ada kepemimpinan, adalah seni seorang pemimpin mempengaruhi perilaku bawahan agar mau bekerja sama dan bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan organisasi. Fungsi kepemimpinan yaitu yang pertama pengambilan keputusan dan merealisasi keputusan itu. Yang kedua adalah pendelegasian wewenang dan pembagian kerja. Yang ketiga meningkatkan hasil guna dan daya guna semua unsur manajemen. Yang keempat memotivasi
memotivasi bawahan supaya bekerja efektif dan bersemangat. Yang kelima, mengembangkan imajinasi, kreativitas, dan loyalitas. Selanjutnya yaitu ada pemrakarsa, yaitu penggiatan dan pengendalian rencana, pengorganisasi kegiatan bawahan, penilaian prestasi, memberi penghargaan atau reward dan sanksi punishment kepada bawahan. Pengembangan bawahan melalui pendidikan maupun pelatihan, memelihara aktivitas perusahaan dan bertanggung jawab atas semua tindakan kepada pemilik, pemerintah, dan bawahan, memberi kompensasi, ketenangan, kesejahteraan pada karyawan, dan lain-lain. Unsur-unsur kepemimpinan. Pemimpin, bawahan, organisasi, tujuan, dan lingkungan internal dan eksternal perusahaan. Gaya tipe kepemimpinan menurut Melayu S.P. Hasibuan. Yang pertama, kepemimpinan otoriter. Jika seorang pemimpin menganut sistem sentralisasi wewenang, falsafah pemimpin, bawahan adalah untuk pemimpin dan menganggap dirinya paling berkuasa, paling pintar, dan mampu. Yang kedua yaitu pengarahan dilakukan dengan cara instruksi dan perintah. Orientasi kepemimpinan hanya untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan, namun tidak memperhatikan perasaan dan kesejahteraan karyawan. Yang kedua ada kepemimpinan partisipatif. Jika dalam pemimpin melakukan secara persuasif, menciptakan kerjasama yang serasi, menumbuhkan loyalitas dan partisipasi bawahan, pemimpin memotivasi karyawan, pemimpin menerapkan sistem manajemen terbuka, informasi, dan pemimpin kedelegasi mendapat perhatian yang serius. Yang ketiga ada kepemimpinan delegatif. Jika seorang pemimpin mendelegasikan wewenang kepada bawahannya dengan agak lengkap, sehingga bawahan itu dapat mengambil keputusan dan kebijakan dengan agak bebas dalam melakukan pekerjaannya. Karakteristik actuating. Yang pertama ada persuasion vision. Persuasive vision yaitu adalah pengarahan diterima pada berbagai level organisasi. Setiap manajer menyediakan petunjuk dan inspirasi kepada bawahannya. Yang kedua ada continuous activity. Maksudnya adalah pengarahan merupakan bentuk aktivitas yang berkelanjutan sepanjang masa hidup organisasi. Yang ketiga ada human factor, yaitu maksudnya pengarahan senantiasa berhubungan dengan bawahan sehingga akan berkaitan dengan human factor. Human factor adalah perilaku manusia yang kompleks dan tidak dapat diprediksi. Yang keempat ada creative activity, maksudnya adalah adanya pengarahan akan membantu dan mempermudah dalam mengubah rencana dalam suatu tindakan nyata. Tanpa adanya fungsi pengarahan ini, seseorang dapat menjadi inaktif dan sumber fisik yang dimiliki akan menjadi tidak berarti. Yang kelima ada executive function, maksudnya adalah pengarahan dilakukan oleh semua manajer dan eksekutif pada semua level, pada semua jenis organisasi, dan bawahan hanya menerima instruksi hanya dari atasannya. Yang keenam ada delegated function, maksudnya adalah pengarahan merupakan satu fungsi manajemen yang langsung berhadapan dengan manusia. Atasan harus dapat mengetahui bahwa perilaku manusia merupakan satu hal yang tidak dapat diprediksi dan alami, sehingga atasan harus dapat mengkondisikan perilaku seseorang ke arah tujuan yang diharapkan. Tujuan pengarahan atau directing. Alat motivasi, memprakarsi aksi, menggunakan sumber daya dengan efisien, coping perubahan, mengintervensi upaya, menyediakan stabilisasi. Cara melakukan pengarahan directing yaitu pertama orientasi, yang kedua perintah, yang ketiga delegasi wewenang, yang keempat petunjuk, yang kelima motivasi, dan yang keenam mempengaruhi. Terima kasih.